Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami di sini dari TPB 13, kelompok 3 Biomimikri, akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Super Hydrophobic. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri yaitu Fatih Habib PS dengan NIM 120370046, Prodi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Faizatul Fikrah dengan NIM 1202839 dari Program Studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Enrico Nandastiaki dengan NIM 120370056 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Esther Mida Veronica Sofia Ampusunggu dengan NIM 120310028 dari Teknik Biosistem. Saya Ega Amoret Yusadetama dengan NIM 1202825 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Elsa Zefanka dengan NIM 120280038 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Farid Muafi, NIM 120370067 dari Prodi Teknik Pertambangan. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian biomimikri. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi, untuk mencari solusi, untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses, dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dari dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Alasan pemilihan bunga teratai dan efek lotus. Daun lotus memiliki struktur permukaan yang luar biasa karena permukaan daun lotus memiliki sifat hidrofobik dan self-cleaning. Sifat hidrofobik dan self-cleaning ini diatur oleh pilar-pilar berukuran mikron yang tersebar secara acak di seluruh permukaannya. Sifat inilah yang disebut dengan efek lotus. Self-cleaning ini terjadi karena adanya fenomena pemantulan air, sehingga air menggelinding di atas permukaan lotus, serta debu atau kotoran yang berada di atas permukaannya juga dapat tergelincir oleh air. Sifat inilah yang diaplikasikan ke cat. Lalu, tahukah kalian bahwa bunga teratai berasal dari Mesir? Walaupun sering kita lihat ada di negara tropis, ternyata teratai berasal dari negeri piramida loh. Hal ini dibuktikan pada penemuan artefak di makam Ramses II. Benda tersebut memiliki ornamen teratai dan dipergunakan sebagai perangkat upacara tradisional masyarakat Mesir kuno. Setelah itu, teratai mulai tersebar dan dibawa ke Assyria, kerajaan Asyur di daerah Mesopotamia, Irak. Kemudian, bunga tersebut dibawa ke Yunani untuk digunakan sebagai persembahan nimfis atau nimfa. Sejak saat itulah, teratai diberi julukan Nymphaea dalam bahasa Latin. Nymphaea adalah nama genus untuk tanaman air dari suku Nymphaeaceae, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai water lily. Di Indonesia, teratai juga digunakan untuk menyebut tanaman dari genus Nelumbo atau lotus. Tanaman teratai tumbuh di permukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat di permukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Daun berbentuk bundar atau oval yang lebar yang terpotong pada jari-jari menuju ke tangkai. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin, sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Bunga terdapat pada tangkai yang merupakan perpanjangan dari rimpang. Diameter bunga antara 5-10 cm. Pada zaman Mesir kuno, teratai dan lotus banyak tumbuh di pinggir sungai Nil. Nymphaea dan Caerulea adalah dua spesies yang berasal dari Mesir. Bunga N. caerulea hanya berumur sehari, mekar di pagi hari dan tenggelam di bawah
air di senja hari. Bunga dari Ain lotus mekar pada malam hari dan menguncup di pagi hari. Peninggalan dari kedua jenis teratai asli Mesir ini ditemukan di makam Ramses II. Keunikan lain dari tanaman teratai ialah, bila berada di dalam air yang berlumpur, maka warna bunganya akan semakin cemerlang. Contohnya, andaikan bunga teratai tersebut berwarna merah, maka warnanya akan merah terang. Bila warna bunga teratai putih, akan terlihat lebih putih. Efek lotus merupakan suatu sifat pada tumbuhan yang dapat membersihkan diri secara alami. Menurut ahli botani yang mempelajari fenomena ini, daun teratai memiliki mekanisme pembersih diri secara alami. Struktur mikroskopik dan kimia pada permukaan daun teratai menyebabkan daun teratai tidak dapat basah. Fenomena ini dikenal sebagai efek lotus. Ahli botani yang mempelajari fenomena ini menemukan bahwa daun teratai memiliki mekanisme pembersihan diri secara alami. Struktur mikroskopik dan kimia permukaannya menyebabkan dedaunan teratai tidak pernah dapat basah. Malah, butiran-butiran air akan menggumpal pada permukaan daun, seperti air raksa, mengambil lumpur, serangga, dan bahan-bahan pengotor bersamanya. Daun teratai ditutupi oleh permukaan kasar yang memiliki tonjolan-tonjolan berliling, yang menyebabkan air membentuk gumpalan, dan tergelincir jatuh dari daun. Karenanya, meski telah tersentuh air, tidak sedikit air pun yang bisa mengalir masuk ke dalam daun, karena daun menumpahkan air yang kebetulan ada di atasnya. Lapisan superhidrofobik adalah lapisan permukaan tipis yang menolak air. Itu terbuat dari bahan superhidrofobik atau ultrahydrophobicity. Tetesan yang mengenai lapisan semacam ini dapat memantul sepenuhnya. Secara umum, lapisan superhidrofobik dibuat dari material komposit, di mana satu komponen memberikan kekasaran dan komponen lainnya memberikan energi permukaan yang rendah. Dalam industri, lapisan superhidrofobik digunakan dalam aplikasi permukaan yang sangat kering. Lapisan tersebut menyebabkan lapisan tipis udara yang hampir tak terlihat terbentuk di atas suatu permukaan. Lapisan superhidrofobik juga ditemukan di alam. Mereka muncul di daun tanaman seperti daun teratai dan beberapa sayap serangga. Lapisan ini dapat disemprotkan ke objek agar tahan air. Salah satu contoh dari penggunaan superhidrofobik adalah cat waterproof. Sesuai dengan namanya, cat waterproof adalah cat anti air. Bahan pelapis yang satu ini umumnya dibuat menggunakan campuran lateks, minyak, serta concrete base yang seratnya dapat mencegah air menembus permukaan benda yang dilapisinya. Tidak hanya tembok, cat waterproof juga seringkali digunakan pada perahu, tangki air, kolam, dan sejumlah benda lain yang rentan terkena air. Cat waterproof membuat air tidak merembes, melainkan mengalir ke bawah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan, telah menonton. Jangan lupa di-like. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.